Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah, NIM 1792 142026, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas seminar akuntansi. Selanjutnya, adapun judul dari penelitian kali ini yaitu pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu laporan keuangan dan audit delay. Seiring semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada pasar modal di Indonesia, maka hal ini memberikan pengaruh pula terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Pada dasarnya, laporan keuangan menjadi informasi bagi manajemen dan para pihak eksternal sebagai dasar untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara manajemen dengan pihak di luar perusahaan. Relevansi informasi yang dikomunikasikan akan hilang jika terlambat disampaikan. Oleh karena itu, laporan keuangan haruslah disajikan tepat waktu. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini menyebabkan audit delay atau juga dikenal dengan audit report lag yang semakin meningkat. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian kali ini yaitu yang pertama teori sinyal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siwi dan Ayu pada tahun 2012, teori sinyal merupakan suatu pemberitahuan yang dipublikasikan agar memberikan sinyal bagi pemberi modal untuk mengambil keputusan berinvestasi. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi berita baik dan buruk di pasar modal, di mana keuntungan akan memberikan sinyal positif yang akan menarik investor. Begitupun dengan sebaliknya, jika mengalami kerugian akan memberikan sinyal negatif yang mengakibatkan para penanam modal akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang mengalami berita negatif. Selanjutnya, laporan keuangan. Adapun definisi laporan keuangan menurut Kashmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yaitu yang pertama neraca, laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan catatan atas laporan keuangan, yang kelima laporan kas. Selanjutnya tujuan laporan keuangan. Ada beberapa tujuan laporan keuangan menurut Kashmir. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Adapun tinjauan pustaka mengenai audit delay. Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian laporan keuangan yang diaudit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku yang biasanya akhir tahun, sehingga tanggal yang telah diselesaikannya laporan audit independen dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Utami, pada penelitiannya tahun 2006. Selanjutnya, likuiditas. Menurut Rianto, pada tahun 2008 menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.
Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja pada laporan keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas dalam suatu perusahaan merupakan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang diambil pada penelitian ini untuk dijadikan referensi. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elia, Niluh, dan Made Ari pada tahun 2017, yaitu dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Yang kedua, Muhammad Karyadi tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay. Studi kasus pada perusahaan subsektor farmasi, subsektor keramik, porselin, dan kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Adapun kerangka konseptual pada penelitian kali ini dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas sebagai variabel independen dan audit delay sebagai variabel dependen. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, variabel dan desain penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Desain penelitian. Data yang diteliti dapat berupa data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini yaitu sejumlah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2017-2019. Setelah dilakukan teknik purposive sampling sesuai dengan jenis data yang akan diuji, penelitian ini akan menggunakan metode statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, kemudian dianalisa dengan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, audit delay. Audit delay adalah sebuah peristiwa yang dibutuhkan seorang auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya, terhitung sejak tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga tanggal laporan auditor. Perhitungan audit delay adalah sebagai berikut, yaitu audit delay sama dengan tanggal laporan audit dikurang dengan tanggal laporan keuangan. Yang kedua, rasio likuiditas. Likuiditas merupakan rasio gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Perhitungan rasio likuiditas menggunakan current ratio. Dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba selama periode tertentu. Adapun rumus dari profitabilitas yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh consumer goods subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 10 perusahaan. Kemudian sampel. Pemilihan sampel dilakukan pada semua populasi yang memenuhi kelengkapan data. Dari jumlah populasi tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kelengkapan data yaitu sebanyak 7 perusahaan subsektor farmasi. Selanjutnya,
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diambil dari situs resminya yaitu www.idx.co.id dari tahun 2017 hingga 2019. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua, pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi simultan atau uji F, uji signifikansi parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, desain penelitian. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.